Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau dari pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Yang Java, Matranen, Mon, Dong, Minahasa, Ambon, dan Sekarang mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membuat sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Yang Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Satu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hadirin anggota kongres yang telah hadir, semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani? Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentukkan pemerintah dengan bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Saya membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak dicapai. Badan sentral tidak terbentuk karena perbedaan pendapat mengenai badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk sebagian dari menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda Satu menghasilkan keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan sebagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Usai kongres pertama, para panitia ini sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tetapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting, sangat tidak memungkinkan kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres Pemuda kedua.
sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua nanti di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Itu para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala kondisi kedaerahan diaktifkan setelah itu. Mereka segera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1948, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan yang berdiri sendiri dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1908, dibentuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Gubernur tanggal 20 Oktober 1908 dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Suwondo Jaya Musbito selaku perwakilan dari PPPI dan sekaligus ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Dalam pembacaan pidato terakhir dari Suwondo Jaya Musbito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Bagi Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarkun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, kita telah sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah. Jadi diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negara ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Hiduplah Indonesia Raya.
Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kesepakatan kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa